Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Muqni' fi Fiqhil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di kitab As-Salat bab syurutis salat, bab syarat-syarat salat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa hiya ma yajibu laha qabla as-salah, yaitu syarat sah salat ini diwajibkan untuk ditunaikan sebelum salat dan tetap mustamir, yaitu terus-menerus diadakan selagi salat. Dan itu ada 6. Yang paling pertama yaitu dukhulul waqt, masuknya waktu salat. Masuknya waktu salat, dan insyaallah kita akan lebih fokus ke mawaqit as-salat pada pertemuan kali ini, yaitu waktu-waktu salat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa tsani at-taharatu minal hadath. Yang kedua adalah suci dari hadath. Di antara syarat sah salat adalah suci dari hadath, sebagaimana hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima salat seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Juga hadis riwayat Muslim dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, la salata bi ghairi tuhur wala sadaqata min ghulul. Tidak sah salat seseorang tanpa bersuci, dan tidak sah sedekah seseorang dari harta haram, dari harta yang didapat dengan cara haram. Taib, kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wassalawatul mafrudatu khamsun. Salat fardu, maksudnya di sini fardu ain, itu ada 5. Ada 5, khamsun fil yaumi wal lail, ada 5 sehari semalam, ada 5 salat fardu itu. Dan ini kesepakatan ulama untuk salat fardu ain ada 5, itu sepakat. Adapun khilafiyahnya itu di tambahan-tambahan dari 5, di tambahan-tambahan ekstra terhadap 5 salat tersebut. Seperti salat witir. Dalam mazhab Abu Hanifah salat witir itu wajib. Kemudian salat Id al-Fitr dan Id al-Adha, sebagian ulama mengatakan itu fardu ain. Ini sesuatu yang diperselisihkan oleh ulama. Begitu juga salat tahiyatul masjid, beberapa ulama mengatakan itu fardu ain menurut sebagian ulama. Kemudian sampai ada yang mengatakan salat setelah wudu yaitu wajib, tapi ini pendapat yang lemah sebenarnya. Tidak yang lebih sahih adalah salat setelah wudu itu sunnah. Dan juga salat gerhana, sebagian ulama mengatakan itu, ada yang mengatakan itu wajib. Tetapi yang disepakati oleh ulama kewajibannya ada 5 saja, yaitu yang kita kenal salat 5 waktu. Ya. Dan itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Muqni' dan lainnya. Dan dihikayatkan bahwasanya ini kesepakatan kaum muslimin, bahwasanya salat fardu itu ada 5, semua sepakat dari kaum muslimin. Adapun selain dari fardu ain salat 5 waktu ini, selainnya itu tidak wajib kecuali jika ada arid, ada faktor pendukung kewajibannya. Seperti apa? Yaitu salat nazar. Salat nazar. Salat karena dia bernazar. Dia bernazar kepada Allah Azza wa Jalla. Misalnya kalau saya diterima
kerja di perusahaan fulan, maka saya bernazar kepada Allah Azza wa Jalla, saya akan salat 4 rakaat di waktu duha selama seminggu setelahnya misalnya. Maka salat yang asli salat duha itu sunnah buat dia menjadi wajib disebabkan faktor pengewajibannya yaitu nazar. Ya, jadi bukan secara zat aslinya wajib, tetapi adanya nazar dia yang mewajibkan itu. Kemudian juga ada solat-solat yang selain fardu ain. Ini kan fardu ain berarti kan setiap dari individu itu wajib untuk menunaikannya. Ada juga fardu kifayah. Solat yang merupakan fardu juga tapi modelnya model fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain itu wajib atas setiap individu. Namun kalau fardu kifayah, maka ini jenis-jenis salat wajib yang tidak wajib atas individu tetapi diwajibkan atas keumuman yang mencukupinya. Atas keumuman yang mencukupinya, yang jika sudah tercukupi pelakunya dengan kuantitas yang wajar, maka sisa dari orang lain itu tidak diwajibkan lagi. Seperti salat jenazah atas seorang muslim, maka ini fardu kifayah. Dan kemudian juga menurut jumhur ulama bagi mereka yaitu salat Id. Ini fardu kifayah. Yaitu yang penting sudah cukup ada yang menunaikan itu syiar tersebut, maka ini fardu kifayah menurut jumhur ulama. Walaupun sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan yaitu fardu ain. Khilaf di antara ulama. Ya, jadi ini mencukupi untuk, dan juga salat seperti khusuf salat gerhana matahari, gerhana bulan, maka ini fardu kifayah. Baik, bagaimana dengan salat Jumat? Maka salat Jumat ini adalah fardu ain bagi yang tidak beruzur, maka dia fardu ain bagi yang tidak beruzur dan laki-laki. Salat Jumat itu fardu ain bagi yang tidak beruzur, bagi yang tidak beruzur dan laki-laki, maka dia wajib secara individu. Ya, sayangnya kalau kita lihat sebenarnya di kota-kota di Jakarta, di jalan-jalan protokol itu masih banyak orang yang masih di jalanan walaupun sudah masuk waktu sholat Jumat gitu. Padahal itu fardu ain untuk mereka. Ya, fardu ain untuk mereka. Adapun untuk yang beruzur tidak sholat Jumat atau yang terlambat masbuk 2 rakaat atau perempuan yang di waktu itu masih hidup dan tidak berhalangan haid atau nifas, maka wajib atasnya untuk sholat zuhur. Taib. Kita lanjut. Dulu qiyamul lail dianggap oleh sebagian ulama qiyamul lail itu wajib. Namun kemudian menjadi sunnah seiring dengan kewajiban salat 5 waktu. Maka sebagian ulama mengatakan dulu qiyamul lail itu wajib. Tapi ala kulli hal sekarang qiyamul lail itu sunnah, dan waktu qiyamul lail itu berbeda pendapat di antara ulama. Qiyamul lail itu kapan? Atau salat apa yang disebut qiyamul lail? Ya, salat apa yang disebut qiyamul lail? Sebagian ulama mengatakan qiyamul lail itu waktunya antara setelah salat ba'diyah, salat isya sampai waktu subuh. Itu qiyamul lail dengan imma 2 rakaat, 3 rakaat, witir atau semisalnya. Baik sebelum tidur atau setelah tidur. Nah, beberapa dari ulama mereka menetapkan bahwa qiyamul lail itu dimulai dari ba'da salat ba'diyah, ba'da maghrib. Ya, qiyamul lail dimulai salat qiyamul lail itu setelah salat maghrib atau setelah ba'diyah salat maghrib. Kayak sekarang antum salat, maka ini tergolong secara makna dan secara bahasa yaitu qiyamul lail, karena sekarang sudah lail dalam syariat Islam. Ini sudah termasuk lail, malam. Maka kalau antum salat tatawwu' atau salat sunnah mutlaqah, maka ini tergolong sebagai qiyamul lail. Pendapat ini ada benarnya juga karena mereka juga memiliki hujah dan dalil. Tapi ana tidak ingat apa menjadi dalil mereka. Hanya secara makna itu sahih. Karena sekarang ini memang sudah masuk waktu lail. Maka qiyamul lail yaitu qiyamus salati fil lail, yaitu menunaikan salat di malam hari selain dari salat fardu atau salat rawatib. Maka itu tergolong qiyamul lail. Seperti sekarang kalau antum salat misalnya di selasar atau di teras
2 rakaat, maka ini sudah termasuk qiyamul lail secara makna. Tetapi untuk witir, maka itu tidak bisa dilakukan di sekarang. Witir hanya bisa dilakukan setelah ba'diyah Isya kalau memang sholat ba'diyah, atau setelah Isya kalau memang tidak sholat ba'diyah. Sampai kapan durasinya? Kalau untuk witir boleh sampai sebelum subuh. Sampai sebelum subuh. Namun kalau suatu ketika kelewatan, ya, entah karena ketiduran baru bangun pas subuh, atau karena sakit perut, ya, maka apakah boleh mengqadha salat witir? Maka jawabannya boleh dengan 2 syarat. Syarat pertama yaitu salat witir sudah menjadi kebiasaan dan rutinitasnya. Dan yang kedua, adanya uzur yang dimaklumi secara syariat, dia tidak sempat salat witir di malam itu. Maka dia boleh mengqadha setelah salat subuh atau setelah terbit meninggi matahari. Ya, jadi kalau misalnya antum kelewatan salat qiyamul witir di malam hari, baru bangun setelah azan, atau mungkin sakit perut, sudah bangun jam 3:30 tapi sakit perut dan terhabiskan waktu di kamar mandi sehingga masuk waktu subuh, apakah boleh mengqadha salat witir di pagi hari? Maka jawabannya boleh dengan berapa syarat, ikhwan? Dengan 2 syarat, yaitu yang pertama, itu sudah menjadi adat, yaitu qiyamul witir dia sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan dia melakukan itu di malam hari. Itu yang pertama. Kalau dia tidak punya kebiasaan, enggak pernah salat witir, ya, kemudian dia kelewatan, bangun juga baru jam 4:30, salat subuh pun enggak berjamaah, maka apakah yang seperti ini boleh qadha witir? Tidak. Karena dia tidak punya kebiasaan itu. Syarat yang kedua yaitu ada uzur yang dimaklumi syariat, seperti ketiduran tanpa sengaja, atau ada hajat yang harus dia tunaikan yang tidak mampu untuk dia hindari sebelum waktu subuh. Maka ini baru boleh qadha salat witir, baik setelah salat subuh maupun setelah meningginya matahari. Silakan dia pilih mana yang lebih cocok untuk dia. Baik, kita mulai dari salat zuhur dulu. Disebutkan di sini az-zuhru, yang pertama az-zuhru wahiyal ula. Az-zuhur, salat zuhur dulu, dan dia adalah salat yang pertama. Zuhur itu salat yang pertama. Dan zuhur ini disebutkan dia sebagai awal salat atau salat yang pertama karena dia awal salatin sallaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sallaha Jibrilu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zuhur itu adalah salat pertama yang malaikat Jibril mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamanya selama 2 hari. Kan 2 hari pertama syariat salat dan amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 hari pertama itu bersama Jibril alaihissalam. Jadi 10 salat dalam 2 hari dimulai dari zuhur. Kan malam sebelumnya itu, malamnya terjadi Isra Mi'raj. Ya. Kan Isra Mi'raj itu kan sebelumnya terjadi apa? Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan ketika Abu Talib dan juga Khadijah, Abu Talib wafat dan ibu kita Khadijah radhiyallahu anha itu wafat, maka disebut tahun kesedihan. Maka Rasulullah SAW pun kemudian perjalankan di malam hari ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, dan kemudian diangkat ke langit. Maka ini semua namanya Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya adalah perjalanan di malam hari. Maka kalau malam hari antum berjalan, sebenarnya itu namanya apa? Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, ya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Nah di sini alladzi asra yusri, yaitu Allah Taala perjalankan Nabi Muhammad SAW dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis, ke masjid, ya, Baitul Maqdis, dengan cara yang Allah Taala tentukan. Ini namanya Isra.
Ya, ini namanya Isra. Makanya ada surat namanya surat Al-Isra. Surat Al-Isra, ya, artinya surat tentang peristiwa perjalanan di malam hari itu. Tapi nama lain dari surat Isra ini juga nama lainnya adalah surat Bani Israel, ya gitu. Tapi ala kulli hal, di sini Isra kemudian Mi'raj. Mi'raj yaitu Rasulullah setelah itu dinaikkan ke langit. Dinaikkan ke langit dan ini namanya Mi'raj. Ini namanya Mi'raj yaitu dinaikkan, penaikan itu. Jadi Isra berjalan di malam hari dan Mi'raj itu naik di malam hari, dinaikkan ke langit oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di peristiwa Isra dan di peristiwa Mi'raj itulah disyariatkan salat. Tadinya 50, kemudian diringkas dan diberi rukhsah menjadi 5. Ya, menjadi 5. Suatu latifah atau faedah yang sangat detail dan lembut di sini bisa kita dapatkan bahwasanya salat ini disyariatkan secara official dalam Islam setelah terjadinya kesedihan yang betul-betul mendalam pada diri Nabi SAW, yaitu Khadijah radhiyallahu anha wafat dan Abu Talib meskipun wafat dalam kekafiran, dan itu lebih menyedihkan lagi sebenarnya, wafat. Artinya dua penyokong dakwah Nabi SAW yang menjadi penyemangat dakwah Nabi SAW itu betul-betul Allah Ta'ala cabut kenikmatan tersebut. Namun Allah Ta'ala gantikan dengan kenikmatan yang lebih afdol, yaitu apa? Salat. Maka di sini ada faedah yang sangat penting, bahwasanya kalau kita kehilangan sesuatu yang valuable dalam kehidupan ini, dan itu bagian dari dunia kita dan sangat intim, sangat berharga, sangat bernilai, sesungguhnya ada yang lebih mahal daripada itu, yaitu salat. Itu salat yang bisa menjadi sebab perubahan dari kesedihan menuju husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada perkara yang mengurung pikirannya sehingga kepikiran banget, maka beliau kemudian apa? Salat. Berarti salat ini bisa menjadi penolong dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari keterpurukan, kebingungan, ketidaktahuan harus bagaimana, maka salat bisa menjadi solusi buat siapapun dari kita. Itu faedah dari segi kronologi disyariatkannya salat. Kemudian di malam itu disyariatkanlah salat. Maka kembalilah Nabi SAW ke tempat tidurnya. Khilaf di antara salaf kita, antara Abu Hurairah, Aisyah dan lainnya, khilaf di antara mereka, apakah Rasulullah SAW ke langit atau Isra Mi'raj itu ruhnya saja atau ruh dan jasadnya, gitu loh. Itu khilaf di antara para salaf. Ada yang mengatakan ruhnya saja sehingga jasadnya tetap di tempat tidur, dan sebagian dari salaf mengatakan ruh dan jasadnya juga. Ya, ruh dan yang lebih sahih wallahu alam adalah ruh dan jasadnya, karena dalam riwayat disebutkan bahwasanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke kasurnya, beliau dapatkan kasurnya masih hangat, Iya, masih hangat artinya ini berarti jasadnya itu kembali merasakan kasur gitu loh. Dan juga itu hanya menghabiskan sedikit momentum di alam dunianya gitu, di alam normal dunianya. Jadi terjadi begitu cepat, walaupun kalau dilogikakan dengan tradisi kebiasaan duniawi manusia, dari Mekah ke Baitul Maqdis itu menempuh sekian ratus atau ribu kilometer yang Allah lebih tahu berapa, tapi dengan cara yang cepat. Kemudian Mi'raj naik ke langit pertama, kedua, ketiga, yang dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau menyatakan radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahwa jarak antara satu langit ke langit berikutnya itu sejarak 500 tahun perjalanan, tapi Allah Ta'ala ringkas perjalanan Mi'raj itu dengan seringkas-ringkasnya, tapi ya begitu yang terjadi komplit sampai langit ke-7 dan kembali lagi, dan itu pun masih terasa hangatnya kasurnya beliau alaihi salatu wassalam. Berarti hanya sejenak. Ini menunjukkan bahwasanya alam gaib dan tata cara yang gaib itu seringkali tidak bisa masuk logika kita. Nah, logika kita adalah apa yang memang menjadi wahyu, maka kita wajib mengimani dan mempercayainya, kelas. Dah,
Nggak usah dipikir-pikir dan dibandingkan dengan logika kita. Begitu. Ya. Begitu juga dengan alam jin dan lain-lain. Ada seseorang di zaman Umar bin Khattab yang hilang selama 4 tahun lebih. Sekian tahun lah pokoknya, 4 tahun lebih. Sampai istrinya itu sudah kehilangan akan dia. Kehilangan suaminya. Ini seorang pria hilang. Hilang. Yang hilangnya ternyata di gondol wewe, yaitu diculik arah setan. Jadi ini bukan khurafat, ikhwan, ini terjadi. Ya, jangan sampai di wahana terjadi ya. Misalnya anak kecil ditaruh di pohon bambu kemudian hilang, kemudian ya mungkin di gondol itu bisa terjadi, bisa. Apakah dia hilang dalam artian mati? Enggak, dia ada. Tapi ya Allah alam gimana caranya syaitan itu mengelabuhinya sehingga enggak kelihatan atau mungkin masuk ke alamnya, itu bisa terjadi. Di zaman Umar bin Khattab terjadi kayak gitu. Dan lebih dari 4 tahun kemudian maka diputuskan oleh Umar bin Khattab, yaitu dipisah. Perempuan ini maksudnya dipisah, difasakh akadnya, diubarkan akadnya karena mafqud, yaitu suaminya hilang. Suaminya hilang, maka dia boleh untuk nikah lagi. Ketika itu istrinya sudah nikah lagi sama pria lain. Nah, sekian tahun kemudian prianya datang lagi. Kaget orang-orang, lah antum masih hidup antum gitu. Ternyata dia diculik oleh syaitan, diculik oleh jin. Itu terjadi di zaman Khalifah Umar Khattab. Ya, maka kemudian ya nggak tahu, saya lupa cerita juntrongan gimana. Al-Wahyu itu maksudnya dia merasa di alam jin itu sejenak. Tapi bagi alam kita ternyata sampai bertahun-tahun itu bisa terjadi. Makanya di luar logika lah alam gaib itu, ya. Tapi kemudian wahyal ula, maka ketika pagi harinya subuh, setelah tadi malam Isra Mi'raj, subuh itu Rasulullah belum menunaikan salat subuh. Ya, melainkan baru memulainya kapan? Nanti zuhur. Dengan pengajaran dan bimbingan dari malaikat Jibril. Beliau alaihissalam menjadi imam. Ya, imamnya Rasulullah SAW menjadi imam di awal waktu zuhur ketika matahari tergelincir ke arah barat sedikit, sejenak. Ya, makanya dalam hadis wahiyya qadra syirak, yaitu sedikit seukuran dengan tali sendal, yaitu sedikit tergelincir ke arah barat, itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, itu zuhur awal zuhur. Malaikat Jibril mengimami Rasulullah SAW. Kemudian nanti asar datang lagi mengimami Rasulullah SAW di awal waktu asar, yaitu ketika matahari ya bayangannya itu sekadar dengan benda sama. Nah, itu di waktu asar, di awal waktu asar. Kemudian maghrib pun begitu ketika terbit matahari. Isya kemudian gitu ketika asyafaq al-ahmar, yaitu warna merah di ufuk langit itu hilang awal waktu isya. Kemudian subuh di awal waktu subuh. Nah, berarti kan ini besok harinya. Tapi subuh ini udah genap 5. Jadi zuhur udah, asar udah, maghrib udah, isya udah, baru subuh. Kemudian nanti zuhurnya di hari kedua, malaikat Jibril datang di akhir waktu zuhur. Ibaratnya kalau sekarang datang di jam 3 kurang 10 atau jam 3 kurang 5 gitu. Untuk sholat apa? Sholat zuhur. Untuk sholat zuhur, sekitar itulah. Itu menunjukkan bahwa saya itu akhir waktu zuhur. Kemudian malaikat Jibril datang lagi ketika matahari sudah mulai menuju menguning gitu. Maka ini nanti suatu saat akan sampai itu ilmu ini insyaallah. Itu menunjukkan akhir waktu asar. Kemudian di waktu ketika merah-merah di ufuk langit mulai menuju menghilang, maka malaikat Jibril mengimami salat maghrib. Itu menunjukkan akhir waktu maghrib. Dan kemudian malaikat Jibril datang di sepertiga terakhir atau pertengahan malam, sepertiga hari terakhir, sepertiga malam pertama atau pertengahan malam, al-muhim itu menunjukkan akhir waktu isya. Ya, itu maka dan besok subuhnya kan subuh baru sekali. Besok subuhnya ketika sudah agak menuju terang dan sebelum matahari naik, maka mereka sholat subuh. Ini kata malaikat Jibril, inilah kadar-kadar batas waktu sholat kalian. Maka itu udah diatur, ya, udah diatur. Jadi batas waktu kapan dulunya diatur dengan gejala alam, Kalau sekarang Allah Taala permudah dengan adanya prediksi masuk waktu sholat dengan timer,
Dan ini enggak masalah karena insya Allah ini ijtihad yang memudahkan. Karena jika seandainya kita harus semua melihat ke gejala alam, maka benar deh, mungkin banyak sekali jemaah yang terbengkalai dan terjadi banyak khilafiyah. Maka hal-hal seperti ini bukan bid'ah, melainkan apa? Ini maslahat mursalah. Karena apa? Karena jika ini tidak diadakan, maka sudah absolut akan terjadi, kemungkinan besar akan terjadi apa? Khilaf, perselisihan, dan jemaah tercerai-berai. Karena dengan antropologi dan juga keadaan zaman yang berbeda, juga karakter zaman ini berbeda sekali. Manusia punya banyak pekerjaan, manusia banyak yang kerja outdoor, manusia banyak yang safar, dan mindset manusia zaman sekarang juga berbeda-beda. Maka wallahu alam, maka dengan adanya timer seperti ini, maksud timer adalah jadwal waktu sholat dengan nomor-nomor atau jam-jam yang ditentukan, itu sesuatu yang sangat bermaslahat dan tidak bisa tidak kalau sekarang seperti itu. Dan ini berbeda dengan apa? Berbeda dengan hisab Ramadan dan hisab Syawal. Kalau itu berbeda. Kalau itu memang benar-benar harus dari awal, dari apa? Dari eksistensi atau kelihatan hilal. Kalau itu nggak bisa ditawar itu sebenarnya, ya. Dan kita mengikuti keputusan pemerintah, bagaimana ijtihad mereka. Ya, jadi itu tidak sama dengan jadwal waktu sholat. Taib. Kemudian waktu sholat zuhur min zawali syamsi ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da alladhi zalat alaihi syams. Waktu sholat zuhur adalah dimulai dari zawal asyams, tergelincirnya matahari. Maksudnya tergelincir mana? Tergelincir matahari ke arah barat. Maksudnya agak belok ke arah menuju ke arah barat sedikit. Ya, sehingga bayangan itu ke arah timur sedikit, ya. Itu mulai waktu sholat, sebagaimana antum lihat di timer. Jam berapa coba? Jam 11 lewat 40 berapa? 42. Ya udah itu. Ya udah itu. Dan sekitar 10 menit atau 15 menit sebelumnya, berarti jam 11 lewat 26 atau sekitar itulah. Atau jam 11 lewat 30, itu sampai jam 11 lewat 42 itu waktu terlarangnya sholat sunnah mutlak. Ya, kemudian jam 11 lewat 42 itu berarti kalau antum perhatikan bayangan itu sudah mulai bergeser ada. Tapi jam 11 lewat 30 itu kemungkinan antum akan lihat tidak ada bayangan di benda-benda. Karena matahari tepat di atas kepala kita, dan itu waktu terlarangnya sholat sunnah mutlak. Oke, itu berarti sekarang 11 lewat 42. Sampai kapan? Ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlahu. Akhir waktu zuhur adalah ketika bayangan sesuatu itu setara dengannya, seukuran dengannya. Secara prediksi, ya, secara takriban, yaitu kira-kira seukuran dengannya. Berarti kalau gini, maka bayangannya segini juga, ini sama. Sentimeternya sama gitu loh. Maka itu sudah masuk waktu asar. Sudah masuk waktu asar. Jam berapa asar? Jam 3 lewat 5. Hah? 6 ya, sekitar itu. Taib, itu sesuai dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana tadi Anda ceritakan tentang bagaimana malaikat Jibril mengimami Rasulullah SAW. Itu disebutkan seperti itu. Dalam hadis Ibnu Abbas juga ada sebutan fasalla dhuhra hina zalatis syamsu wa kanat qadra syiraq. Nabi SAW salat zuhur ketika matahari sudah mulai tergelincir, dan ketika itu tergelincir sedikit bayangannya itu sekadar dengan tali sendal atau semisal itu. Jadi artinya sedikit aja udah kelihatan bayangan, maka itu sudah masuk waktu zuhur. Oke. Taib. Salat di awal waktu untuk zuhur ini afdal. Salat di awal waktu untuk zuhur ini afdal. Tetapi ada konteks yang Nabi SAW bahwasanya beliau melakukan ibrad, yaitu beliau mendinginkan atau mengajak para sahabat untuk salat zuhur ketika matahari mulai agak lebih dingin, ya.
Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wal aula atau wal afdalu ta'jiluha illa fi syiddatil harri wal ghaimi liman yusalli jama'atan. Nah, ini ada fiqih lagi nih. Ada 3 masalah. Pertama, mana yang lebih afdal ketika sholat zuhur? Awal, tengah atau akhir? Itu pertama. Kedua, ketika awal zuhur itu sangat panas, bolehkah atau apakah disunahkan untuk mengakhirkannya sampai agak dingin? Itu masalah kedua. Kemudian yang masalah ketiga, bagaimana ketika terjadi mendung di awal waktu zuhur? Itu masalah 3. Yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, wal afdalu ta'jiluha, masalah pertama. Kemudian illa fi syiddatil har, masalah kedua. Wal ghaimi liman yusall jama'at, masalah ketiga. Masalah pertama, yang paling afdal salat zuhur itu adalah di ta'jil, yaitu disegerakan di awal waktu. Di awal waktu. Sebagaimana hadis riwayat Abu Barzah radhiyallahu anhu. Ini hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-hajira allati tad'unaha al-ula hina tadhadu asy-syamsu. Rasulullah SAW salat al-hajir. Ya, salat al-hajir. Salat zuhur itu juga disebut salat al-hajir. Salat zuhur disebut juga dengan salat al-hajir atau salat al-hajirah. Ya, itu nama lain dari salat zuhur, lohor, ya kan? Kalau orang kampung bilang lohor. Luhur, lohor sama, ya. Makanya Islam itu kan dari Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ini bid'ah sebenarnya. Enggak dari situ. Jadi salat zuhur nama lainnya adalah salat al-hajir dan salat al-hajirah. Dan al-hajir atau al-hajirah ini maknanya adalah istidadul har, yaitu kuatnya panas, ya, matahari ketika itu maknanya. Ya, di Indonesia dikenal lohor. Lohor itu tinggi sebenarnya. Zuhur itu tampak dan tinggi gitu, zuhur. Makanya bahasa kita ada lohor, luhur. Kan luhur itu artinya tinggi. Budi luhur, akhlak yang tinggi, itu makna budi luhur. Begitu. Dari luhur itu ketinggian, dari bahasa Arab, dari zuhur. Karena di dalam transliterasi Indonesia, huruf za itu menjadi huruf L di kita kadang-kadang. Ya, huruf za menjadi huruf L. Seperti zuhur jadi luhur. Ya, hafal dari kata hafaz, hafizah, hafaz, hafal gitu. Ya. Taib, kemudian dikatakan di sini Rasulullah SAW salat zuhur yang kalian allati tad'unaha al-ula, yang kalian sebut salat al-ula. Nah, disebut zuhur juga nama lainnya adalah salat ula, salat yang paling pertama, the first salat. Salat yang paling pertama salat zuhur. Ketika kapan? Hina tadhadu asy-syams, yaitu hina tazulu asy-syams, ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat. Jabir juga berkata radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur ketika al-hajirah, yaitu ketika terik panas. Ya. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha, beliau menguatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi rahimahumullah, ya, ma raaitu ahadan ashadda ta'jilan lidh-dhuhri min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang sangat bergegas untuk menunaikan salat zuhur selain dari Rasulullah. Jadi Rasulullah paling bergegas untuk cepat-cepat ayo kita salat zuhur. Maksudnya di awal waktu betul-betul. Jangan tunda-tunda lama-lama, ya. Kemudian itu permasalahan pertama, jelas bahwasanya pada asalnya salat zuhur itu afdal dilakukan di awal waktu, ya. Tapi ini juga bermanfaat buat yang kerja di kantoran nanti, faedah-faedah ini. Kemudian yang kedua, kalimat Ibnu Qudamah rahimahullah, illa fi syiddatil harri liman yusalli jama'atan. Kecuali bagi yang kecuali dalam keadaan syiddatul har, yaitu sangat panas bagi yang salat berjamaah di masjid. Kalau misalnya syiddatul har, sangat panas bagi yang mau salat berjamaah di masjid, maka ini ada faedah baru, bahwasanya bagi yang salat berjamaah di masjid, laki-laki, ya,
ketika matahari sangat panas, teriknya sangat panas, maka ini ada anjuran dari Nabi SAW untuk ditunda segera, ditunda sebentar, bukan sebentar, ditunda sampai dirasa sudah tidak begitu panas lagi. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalah." Idza ishtaddal harru fa'abridu bis-shalah. Jika panas itu sudah betul-betul syadid, ishtaddal har, panas itu betul-betul terik, sangat panas matahari, maka fa'abridu bis-shalah, maka dinginkanlah diri kalian dirikanlah salat kalian, dinginkanlah atau tundahlah kalian sampai waktu dingin untuk salat gitu. Maknanya kayak gitulah ya. Seperti itu. Itu perintah Rasulullah SAW. Nah, itu sunnah. Kenapa? Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Karena teramatnya panas matahari itu adalah bagian dari fayh jahannam. Hawa-hawa jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Dalam redaksi lain, abridu bidzuhur, yaitu ibradlah kalian, tunggulah sampai agak dingin untuk sholat zuhur. Ini hadis-hadis sahih. Bagaimana kita mengintegrasikan antara perbuatan Nabi SAW yang sholat zuhur di awal waktu, kemudian beliau juga memerintahkan sholat zuhur tunda dulu sampai tengah-tengah waktu, maka kita gabungkan, kita kompromikan bahwasanya perintah Nabi untuk sholat di tengah-tengah waktu zuhur itu ketika memang dirasa panas. Tapi ini kata Ibnu Qudamah, liman yusalli jama'atan, bagi yang sholat berjamaah. Adapun ibu-ibu atau perempuan, maka tetap dianjurkan di awal waktu, karena panasnya atau tidaknya itu tidak berefek pada ibu-ibu di rumah. Begitu. Tidak berefek pada ibu-ibu di rumah. Ini hanya untuk yang sholat berjamaah. Oke, itu satu fikih. Namun kita menuju ke fikih kontekstual. Konteksnya, selain terik matahari, zaman sekarang itu sudah ada AC. Apakah hukum ini berlaku atau tidak? Gitu loh. Faham gak di sini? Apakah hukum ini berlaku karena panas matahari atau berlakunya illatnya karena kita kepanasan? Dua hal yang berbeda. Gimana, bisa dipahami nggak jemaah? Antum dari tadi diam aja sih soalnya, jadi anda nggak tahu antum paham apa enggak. Nabi SAW memerintahkan antum untuk akhirkan salat zuhur karena panas. Ini apakah karena zat panasnya makanya antum diakhirkan aja salatnya nanti, atau karena kesiannya, atau karena apa ya, kepanasannya, karena nggak bakal khusyuk? Mana yang benar, ikhwan? Karena apa? Karena zat panasnya, arti kalau misalnya, pokoknya kondisi apapun, kalau memang panas, maksudnya matahari itu lagi panas-panasnya, pokoknya antum sunnahnya adalah akhirkan. Apakah itu ilatnya murni karena panas matahari, atau sebab hukumnya adalah karena kepanasannya antum sehingga nggak bisa khusyuk? Mana yang lebih tepat? Yang kedua, Pak. Yang kedua, ya, Rasulullah perintahkan antum untuk abridu bis-shalah, agar kalian merasakan lebih dingin. Karena kalau kepanasan banget kalian bisa enggak fokus sholat, itu maknanya, maksudnya. Sehingga kalau misalnya antum ke muhsinin awal zuhur tetap ada AC, kepanasan enggak. Kalaupun panas mungkin AC-nya udah lama nggak diservis, itu pun nggak begitu, bukan nggak seperti antum sholat di luar seperti zaman Nabi SAW, nggak ada AC, nggak ada apa, langsung matahari. Sekarang ya udah di awal lebih afdal. Itu satu sisi. Sisi lain, jemaah rata-rata ada di awal waktu. Maka mau nggak mau lebih afdal di awal waktu walaupun kondisi luar panas banget. Nggak mungkin sekarang Ustadz Fawaz atau Ustadz Ansor misalnya udah diazanin nih, orang udah datang, kata beliau, maaf jemaah, kita sholat mungkin kisaran jam 2. Gimana kira-kira?
Cuma gini, kok gitu? Lah kan kemarin ada kajiannya gitu kan. Udah ada ilmunya kan? Kita amalin ya ilmunya. Al-ibrat namanya, as-salat, al-ibrat. Kata Nabi SAW, ya beridu bis salah. Tunggu dingin. Gitu. Gimana? Benar nggak nih? Jemaah udah ngumpul nih. Hari Ahad lagi, gitu kan. Lagi banyak-banyaknya dan sebagian orang berkunjung keluarga mulai rame. Jam 2, jam 2. Ya. Pokoknya saya nggak mau jadi imam di sini sebelum jam 2 nanti. Gimana, Pak Azul? Ketua DKM langsung dicabut atau gimana? Gimana kira-kira? Ini hak imam loh. Dan nggak boleh ada yang gantiin posisinya tanpa izin dia. Dan ini sepakat antar beliau dan beliau sepakat. Kita kerjain yuk, jemaah yuk, gitu kata mereka. Gimana kira-kira? Ini nggak mungkin terjadi, nggak mungkin. Cuman misalnya, maka mana yang didahulukan, hak imam atau bagaimana? Jika itu akan membuat fitnah masyarakat, maka ini bisa dikembalikan lagi ke ketua DKM. Ya. Oh Pak Zul, ya udah saya saja. Udah kali ini saya punya otoritas untuk gantiin kalian gitu misalnya. Ya, kayak gitu. Ternyata mereka berdua, hanya 2 orang ini aja yang setuju sholat berjamaah jam 2. Dan betul-betul mereka berdua sholat pada jam 2. Deretan 2 di sini. Taib. Jadi itu tidak terwujud hukum yang dimaksud oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi SAW, abridu bisolah, itu nggak bisa sekarang. Ketika kita lihat Masjid Muhsinin sudah ada AC, karena ibrohnya adalah antum kepanasan nggak ketika itu. Gitu. Itu satu pendapat. Dan yang pendapat yang lebih menguatkan ini lagi, dan hal konteks yang lebih menguatkan lagi adalah sholat berjamaah zuhur hanya ada di awal waktu. Kalau antum datang pas udah agak mendingan, matahari nggak begitu panas, datang ke sini ada nggak jemaah? Nggak ada. Bahkan yang terjadi panas juga di sini, karena AC-nya sudah dimatiin. Tadi milih lebih dingin, malah dapat panasnya. Dan yang di awal waktu dapat dinginnya. Terus mau nyalain AC lah. Ternyata remote-nya disembunyiin sama ketua DKM. Ya. Taib. Itu ya. Kecuali kalau kita hidup di lingkungan masjid yang memang tidak ada AC-nya. Dan kalau di luar panas, di dalam lebih-lebih. Nah, ini mungkin kita amalkan ini. Ini mungkin kita amalkan. Kemudian ini hanya bagi orang sholat berjamaah. Kemudian wal ghaimi liman yusalli jamaah. Nah, ini mungkin faedah yang boleh jadi sebagian dari kita baru pertama kali mendengarnya. Al-ghaib yaitu mendung. Jadi takhirus salati zuhur fil ghaib, yaitu mengakhirkan atau menunda salat zuhur karena mendung. Menunda salat zuhur karena mendung. Nah, ini kebalikan dari panas. Ya, maka dikatakan bagi yang salat berjamaah, yaitu laki-laki yang salat berjamaah, itu dianjurkan untuk mengakhirkan di akhir waktu zuhur dan menyegerakan salat asar di awal waktu asar. Dalam fatwanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika diriwayatkan oleh Al-Marruzi rahimahullah, dikatakan oleh Imam Ahmad, kanu yuakhiruna adh-dhuhra wa yu'ajjiluna al-'asra fil yaumil mutaghayyim, yaitu sebagian salaf mereka mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar di hari mutaghayyim, di hari ketika mendung. Jadi ketika antum melihat, wah, ini bukan hujan, belum. Mutaghayyim itu mendung yang potensi hujan. Wah, ini mendung nih gitu kan. Maka enggak ke masjid atau enggak jemaah dulu, nunggu sampai akhir waktu zuhur. Kenapa begitu? Kata para ulama, wali'annahu waqtun yukhafu minhu al-'awaridu minal matari wa nahwihi. Karena ketika mendung sepekat seperti itu dikhawatirkan akan ada apa? Ada hujan. Fayashuqqul khuruju likulli salati minhuma. Maka khawatir sulit untuk keluar dari rumah untuk salat dua-duanya, zuhur dan asar. Fastuhibba ta'khirul ula minal majmu'atain. Maka dianjurkan untuk mengakhirkan yang pertama yaitu salat zuhur
untuk digabungkan ke salat asar, liyaqruba min waqti tsaniyah, agar dekat dengan waktu yang kedua, dekat dengan waktu asar. Jadi nanti datangnya antum ke Masjid Muhsinin, misal saya terapkan, datangnya ke Masjid Muhsinin nanti jam 2.45 misalnya, untuk sholat berjamaah zuhur bersama imam, dan kemudian awal sholat asar kemudian di waktu awalnya, begitu. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Taib, ada asar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya dan juga Ibnu Munzir dalam Al-Awsat, maka dikatakan, idza kana yaumul ghaim fa'ajjilul 'asra wa akhiru adh-dhuhr. Ketika ada di hari mendung, ini bukan hujan tapi mendung, maka segerakan asar dan akhirkan zuhur. Yaitu kalian salat di masjid untuk menggabungkan keduanya. Di sini ada ibrah, ikhwan. Ini salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, dan ada nas langsung dari Imam Ahmad menyatakan hal itu. Jadi begini maksudnya, ketika suatu kampung, ya, karena ini nggak mungkin kita praktekkan di Wuhan, ini nggak mungkin. Cuman ini suatu fikih, suatu hal faedah. Ketika di suatu kampung yang mana itu ada imam di masjid, kemudian ada beberapa makmumnya jemaah yang mereka punya fikih, faham, dan terjadi ghaim, yaitu mendung di awal waktu zuhur, maka sebenarnya nggak masalah kalau memang pada nih mereka mau di waktu salat zuhurnya diakhirkan di akhir waktu zuhur, sehingga ke masjidnya itu sepaket sambil sholat zuhur, sambil juga sholat asar setelahnya di awal waktu asar. Hal ini bolehkan. Ketika kita tahu fikih seperti ini, jemaah, ya, kita tahu fikih seperti, kita tahu asarnya, kita tahu dalilnya, kita tahu hujahnya. Inilah manfaat dari belajar fikih lebih detail. Ia membuat kita kadang berpikir gini, bagi orang kantor yang dia ngantor, ya, dan dia masih kerjaan wajib untuk dia lakukan dan belum rampung, padahal kewajibannya masih wajib ini. Seperti rapat, berkumpul, kemudian musyawarah bersama teman-teman anggota atau teman kantor yang memang ini ya kewajiban dia sebenarnya. Dan dia bisa keluar juga untuk sholat zuhur berjamaah, tapi dia juga bisa mengakhirkan, karena nanti akan teman-teman yang lain juga akan sholat berjamaah. Maka ketika kita tahu fikih seperti ini, kalau mendung aja yang cuman gejala alam, mendung aja yang cuman gejala alam gitu loh, ya antum bisa pakai payung, bisa pakai apa nanti kalau antisipasi hujan, itu aja ada asar yang boleh mengakhirkannya gitu loh, ya, kalau ini gejala alam. Nah, apalagi sesuatu yang sebenarnya ini kewajiban antum untuk ikut rapat dan semisalnya, dan nanti bisa jemaah bareng, maka insya Allah ini tetap dapat pahala sholat berjamaah. Dan juga bisa juga dapat pahala juga sholat di awal waktu, jika memang pada asalnya dia pengen di awal waktu, cuman memang saya ada kewajiban. Ya begitu. Itu bisa seperti itu untuk orang-orang kantoran, ya. Tapi ini ya sesuatu pilihan aja. Kalau memang mau di awal waktu mungkin lebih afdal dia tinggalkan dan kalau diizinkan alhamdulillah, kalau nggak diizinkan ya sudah, nanti insya Allah bakal sholat berjamaah. Maka fikih-fikih seperti ini itu perlu sekali. Apalagi beberapa teman-teman yang ngantor, ya, atau dinas di mana, atau dalam safar atau di jalanan, ya, itu berpikir nanti. Kemudian orang juga harusnya rata-rata punya fikih tentang sholat dan jemaah, itu lebih bagus lagi, karena boleh seseorang untuk sedekah menjadi imam, atau sedekah 2 kali dia lakukan sholat fardunya, untuk bersedekah pada saudaranya yang belum sholat, ya. Misal antum driver go-car misalnya, atau semisal itu, ya, mengantar konsumen. Kalau antum berani minta ke konsumen, maaf saya mau sholat berjamaah dulu di awal waktu zuhur, fadl kalau antum berani. Tapi insya Allah rating antum gak lama itu bakal berkurang, ya kan?
penghasilan berkurang. Oke, kalau antum berani, alhamdulillah. Kalau antum melihat madaratnya lebih besar, antum lanjut antum lanjut driving go-kart. Ya. Sampai tempat tujuan. Tapi ini udah jam 1. Ya, antum sudah menunda awal waktu zuhur. Pertama, apa hukumnya tidak sholat di awal waktu, melainkan di pertengahan waktu? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Cuma masalahnya sekarang, ketika antum tunda di pertengahan waktu, antum ke masjid manapun, itu udah nggak ada lagi jemaah awal waktu kayak biasanya. Paling ada marbot, atau musafir, atau orang lain, atau driver lain, atau ojek atau apa yang lagi mungkin istirahat di situ. Maka kalau misal kita mau menerapkan ilmu ya, kita bisa bilang ke orang yang lagi terbahan atau lagi baca Quran di situ, Pak, maaf Pak, ana lagi butuh imam gitu. Ya, itu dia bingung. Dibilang apa? Biasanya akhwat yang ngomong kayak gini. Ana lagi butuh imam, antum mau nggak jadi imam ana? Biasanya akhwat yang ngomong gini. Makanya dia bingung. Imam gimana nih? Ana belum sholat zuhur. Sampean kan sudah sholat zuhur. Iya sudah. Tolong jadi imam saya, sedekah buat saya. Kalau dia punya ilmu, oh iya ya, insyaallah ya, ayo sholat. Alhamdulillah. Nah kalau nggak punya ilmu, ya udah ini, mau saya kan udah sholat, masa saya sholat lagi gitu kan? Cari aja yang belum sholat. Nah gitu. Dalilnya apa? Nabi SAW melihat ya setelah selesai sholat kan beliau menghadap ke jemaah. Terus ada seorang sahabat yang baru masuk masjid dan dia melihat nggak ada yang lagi sholat, maksudnya nggak ada. Maka kata Nabi SAW, siapa yang mau sedekah buat beliau? Yang udah sholat mau sedekah buat beliau, jadi imam buat beliau. Itu boleh, ya. Makanya kita boleh pick up atau mengambil atau meminta satu orang untuk jadi imam saya belum sholat nih, ya tolong. Ya. Dia sholat lagi, sholat zuhur yang sama. Kali ini dia sholat sunnah dengan 4 rakaat dengan maksud untuk sedekah pada makmum yang belum sholat ini, gitu. Ya, itu berpahala insyaallah karena itu disetujui oleh Nabi, bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, gitu boleh sebenarnya. Boleh. Hatta antum rapat di kantor, ya. Antum kira nanti di pertengahan waktu zuhur, nanti juga pada sholat nih sama saya gitu. Pas setelah selesai rapat pada makan. Habis makan pada balik ke kantor. Lah, enggak pada sholat. Subhanallah, antum pun datang ke masjid kantor atau musola kantor, antum bisa minta sama orang yang udah sholat, tolong jadi imam saya buat saya supaya dapat pahala berjamaah gitu. Itu bisa seperti itu. Oke, untuk waktu asar nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Insyaallah taala, mudah-mudahan di Ahad pekan kedua, mudah-mudahan insyaallah taala. Ada pertanyaan enggak di sini, Khon? Pak Taufik, fadhal. Berkaitan mengawalkan sholat isya, Ustaz. Ketika ada hujan, kan sholat maghrib kemudian hujan, dilanjutkan sholat isya sekalian. Apakah yang demikian bisa dilakukan pada sholat duhur dengan asar? Kemudian apakah hal tersebut bisa dilakukan mandiri? Artinya ketika di suatu masjid tidak melaksanakan seperti itu, kita bisa melaksanakan sendiri atau mungkin beberapa jamaah, beberapa orang saja melakukan. Ya. Ini kan Ustaz. Pertama zuhur dan asar bisa di waktu zuhur atau di masjid. Terus ternyata hujan. Baik hujannya sebelum zuhur atau hujannya ketika selagi sholat zuhur. Kemudian inisiatif, mau sholat inilah yuk jamaah yuk gitu. Boleh ngomong kecil antara sholat itu boleh. Mengencourage atau mengajar, ayo kita jamak sholat asar, yuk dijamak. Ternyata imamnya nggak mau, beliau nggak mau, ya nggak, anak mau nanti sholat asar di sini aja gitu. Nah terus gimana? Itu jawaban udah ya, untuk zuhur bisa asar,
maghrib bisa isya. Tapi itu kan di waktu zuhur dari waktu maghrib aja. Bukan di waktu asar, di waktu isya, enggak lah ya. Hujan bagi yang berjamaah. Nah, gimana kalau misalnya karena imamnya nggak mau, imam ratib maksudnya, afwan anda nggak ikutan. Sebagian jemaah mau, sebagiannya nggak mau. Maksudnya nggak, saya mau normal aja lah nanti, nggak mau jamaah. Oke, yang sebagian ini boleh nggak mereka sholat berjamaah, inisiatif untuk berjamaah di masjid ini, di aula ini misalnya? Pada asalnya itu dibolehkan ketika imam rawatibnya membolehkan, gitu. Gitu. Jadi antum jadi bos di situ. Pada ngapain nih? Ngumpul-ngumpul, gitu kan? Mau jamaah sholat ya? Enggak ada imam lain selain saya di sini, gitu, masya Allah. Maka kok kayak itu kondisinya nggak boleh berjamaah di situ. Anda yakin itu nggak mungkin terjadi, antum nggak bakal berani kayak gitu ke Pak Taufik dan teman-teman, nggak mungkin. Tapi misalnya terjadi, itu hak antum untuk melarang, jangan, nggak ada jemaah lain selain saya di sini, nggak ada imam lain selain saya. Tapi kalau nggak dilarang oleh imam, imam yang ngeliatin aja, ngangguk-ngangguk, maka ya udah, lanjut berjamaah. Kemudian di sini jamak takdim, sholat asar 4 rakaat, selesai, dah pada pergi semua. Walaupun masih hujan pulang, nanti asar enggak sholat asar lagi. Tapi bagaimana kalau dia udah inin ke orang-orang, ayo kita jamaah yuk, enggak ada yang mau, malah ngeliatin. Ya, enggak ada yang mau. Dia seorang sendiri, Pak Taufik sendiri. Sendirian doang nih. Akhirnya antum jamaah sendiri. Maka boleh tidak? Ya boleh, fadl sendiri. Enggak apa-apa. Tapi itu untuk konteks yang ke masjid, gitu loh, yang ke masjid. Adapun di rumah nggak ada jamak. Itu jika hujan. Hujan yang dimaksud hujan walaupun gerimis, tapi gerimis yang membasahi. Kalau cuma gerintik kecil doang itu belum disebut hujan. Begitu, Pak Fendi. Silakan. Sedikit dijelaskan Ustaz, waktu-waktu terlarang sholat. Sedikit. Banyak mulai. Waktu terlarang sholat. Pertama, al-awqat al-manhi 'anis sholah. Waktu-waktu terlarangnya sholat. Kalau secara shorten atau dipendekkan ada 3, disingkat ada 3. Tapi kalau dipanjangkan ada 5. Kita ambil versi pendek aja. Tapi pendek ini udah mencakup yang panjang kok. 3 ya. Pertama, setelah sholat fardu subuh sampai matahari meninggi, itu waktu terlarang sholat pertama. Kedua, 10 menit atau berapa menit, 10-an menit sebelum awal waktu zuhur. Dan yang ketiga, setelah sholat asar, setelah sholat fardu asar sampai waktu maghrib. Itu 3 itu, waktu terlarangnya sholat. Gitu. Nah, rinciannya kalau 5 berarti yang pertama dan yang ketiga itu dibagi 2. Setelah antum sholat subuh sampai meninggi matahari. Itu sebenarnya ada 2 waktu, ada 2 momentum yang sebenarnya beda. Setelah sholat subuh sampai meninggi matahari itu dilarang sholat. Setelah antum sholat subuh sampai sunrise, yaitu sampai matahari terbit. Sekarang syuruk itu matahari terbit, syuruk sekarang jam berapa ya? Ini matahari terbit ada nggak sini? Oh, udah ketutup ya. Misal matahari terbit jam 5 lewat 22 kalau nggak salah. Atau lupa saya. Jam 5 lewat 22 ini habis antum sholat subuh sampai 5.22 itu nggak boleh sholat. Nah, dari 5.22 sampai 5 lewat 37 misalnya atau sekitar itu dia tidak boleh sholat. Antara matahari terbit sampai matahari meninggi. Matahari meninggi baru boleh sholat. Kemudian 10 atau 15 menit sebelum waktu zuhur. Kalau waktu zuhur jam 11 lewat 42, berarti sekitar jam 11 lewat 28 atau sekitar itu atau jam 11 lewat 30 itu jam 11.30 sampai jam 11.42 itu dilarang waktu sholat. Kemudian antum sholat asar.
baik di awal waktu atau di pertengahan waktu. Pokoknya habis sholat asar tidak ada sholat sampai matahari menguning. Itu waktu pertama dilarang, waktu keempat ya. Dan dari matahari menguning sampai terbenam matahari, itu waktu dilarangnya sholat juga. Jadi intinya dari setelah sholat asar antum sampai maghrib itu dilarang sholat. Sholat apa ini maksud yang terlarang? Ya, yang terlarang adalah sholat yang tanpa sebab. Artinya sholat sunnah mutlak itu terlarang. Adapun sholat yang dengan adanya sebab syar'i maka tidak terlarang. Seperti tahiyatul masjid karena ada sebab masuk masjid. Setelah wudu karena ada sebab wudu. Kemudian hal-hal lain lah gitu. Ya. Salat istikharah untuk masalah yang harus segera dapat jawaban dan ketenangannya di waktu terlarang itu. Maka itu boleh melakukan salat istikharah. Ya, salat istikharah kalau misalnya nggak kepepet, itu tunggu nanti sampai dibolehkannya waktu salat gitu. Begitu wallahu a'lam. Ada lagi jemaah? Enggak ada? Ya udah kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.